dengan NPM A1F020018. Di sini saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu momentum, dengan tujuan praktikum yaitu yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan, serta menemukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu alat ukur, bisa berupa penggaris atau apa saja yang berukuran 100 cm. Yang kedua, ada 3 jenis bola. Yang pertama bola pingpong, yang kedua bola bekel, dan yang ketiga kelereng. Kemudian menggunakan stopwatch. Lakukan saja percobaan yang pertama pada tabel 61 menggunakan penggaris 100 cm dengan bola pingpong. Baiklah, kita lakukan percobaan ini. Didapatkan 57 cm dengan waktu 0,80 detik. Kita lakukan percobaan yang kedua dengan panjang 50 cm dengan waktu 0,73 detik. Dan yang terakhir adalah percobaan ketiga, yaitu dengan panjang 45 cm dengan waktu 0,96 detik. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi tabel 6.2 dengan menggunakan bola pingpong dengan panjang garis 50 cm. Untuk yang percobaan pertamanya yaitu didapatkan tinggi sebesar 32 cm dengan waktu 0,81 cm. 0,81 detik. Kemudian untuk percobaan keduanya mendapatkan tinggi sebesar 31 cm dengan waktu 0,48 detik. Kemudian untuk percobaan terakhirnya didapatkan tinggi sebesar 36 cm dengan waktu 0,64 detik. Kemudian kita lanjutkan ke tabel 6.3 dengan menggunakan bola bekel dan penggaris 100 cm. Didapatkan panjangnya adalah 68 cm dengan waktu 0,72 detik. Untuk percobaan yang keduanya didapatkan tinggi sebesar 57 cm dengan waktu 0,80 detik. Untuk kemudian kita lanjutkan tabel pengamatan 6.4 dengan menggunakan bola bekel dengan panjang penggaris 50 cm. Untuk percobaan pertamanya didapatkan tinggi sebesar 28 cm dengan waktu 0,56 detik. Kemudian untuk percobaan keduanya didapatkan tinggi sebesar 26 cm dengan waktu 0,80 detik. Kemudian untuk percobaan ketiganya didapatkan tinggi sebesar 36 cm dengan waktu 0,64 detik. Kemudian selanjutnya itu tabel pengamatan 6.5 dengan menggunakan kelereng dengan tinggi sebesar 100 cm. Didapatkan tinggi sebesar 67 cm dengan waktu 0,72 detik. Percobaan kedua didapatkan panjangnya sekitar 71 cm dengan waktu 0,80 detik. Untuk percobaan ketiga didapatkan tingginya sebesar 65 cm dengan waktu 0,70 detik. Dan untuk percobaan terakhirnya itu tabel pengamatan 6.6 dengan menggunakan kelereng dan panjang penggaris 50 cm. Baiklah, kita lakukan percobaan pertamanya. Didapatkan tinggi sebesar 34 cm dengan waktu 1,04 detik. Untuk percobaan keduanya yaitu didapatkan tingginya sebesar 38 cm dengan waktu 0,59 detik. Dan untuk percobaan terakhir didapatkan tinggi sebesar 39 cm dengan waktu 0,56 detik. Nah, untuk pembahasannya saya akan membahas apa saja sih hal-hal yang terdapat pada praktik momentum itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, pertanyaannya, apa jenis tumbukan yang dialami ketika benda dengan lantai? Nah, untuk mengetahui jenis tumbukan dapat dilihat dari koefisien restitusinya. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa koefisien restitusi itu untuk mencarinya dengan menggunakan rumus E sama dengan akar H2 dikurang H1, di mana H1 itu ketinggian awal dan
H2 itu ketinggian pantulan benda. Nah, untuk hasil perhitungan yang dicantumkan pada tabel pengamatan didapatkan koefisien restitusi, yaitu E lebih besar daripada 0 dan E lebih kecil daripada 1. Jadi jenis tumbukan ketiga bola merupakan tumbukan lentingan sebagian. Nah, untuk yang kedua adalah bagaimana momentum sebelum dan sesudah tumbukan pada jenis tumbukan yang terjadi. Pada jenis tumbukan lentingan sebagian, berdasarkan literatur, jumlah energi kinetik sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Yang kita ketahui bahwa EK sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana energi kinetik itu berbanding lurus dengan kecepatan dan massa benda. Hal tersebut berpengaruh pada momentum atau V sama dengan M kali V. Massa yang digunakan dalam percobaan konstan atau sama. Jika V besar, maka besar juga momentumnya. Jadi momentum sebelum lebih besar tumbukan daripada sesudah tumbukan. Pada perhitungan didapatkan nilai momentum sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan, tetapi beberapa percobaan tidak dapat dihitung dikarenakan kesalahan pada proses percobaan. Nah, menurut saya momentum sesudah tumbukan itu sendiri lebih kecil dikarenakan gaya luar seperti gravitasi, gesekan atau hambatan udara yang mengakibatkan kecepatan bola memantul kembali akan berkurang. Nah, selanjutnya untuk memungkinkan dalam suatu percobaan dapat diperoleh koefisien restitusi bernilai 1. Nah, mungkin jika suatu percobaan tersebut gerakan benda tidak terhambat oleh gaya luar, misalnya gravitasi ataupun hambatan udara, pada koefisien restitusi bernilai 1 merupakan jenis tumbukan lenting sempurna yang energi kinetik total antara benda sama besarnya. Berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Misalnya pada saat membenturkan dua buah bola elastis pada bola biliar dan sebagainya. Nah, untuk data yang sudah saya lakukan praktikum tersebut didapatkan bahwa untuk bola pingpong itu ketinggian pantulannya 57 cm, 50 cm, dan 45 cm. Untuk waktunya 0,80 second, 0,73 second, dan 0,96 second. Itu untuk ketinggian mistarnya yaitu 100 cm. Dan untuk tabel kedua, tabel 6.2 itu didapatkan ketinggian pantulannya 32 cm, 31 cm, dan 36 cm dengan waktu 0,81 detik, 0,48 detik, dan 0,64 detik. Nah, untuk tabel 6.3 didapatkan ketinggian pantulannya 68 cm, 57 cm, dan 55 cm. Untuk waktunya 0,72 detik, 0,80 detik, dan 0,53 detik. Untuk tabel 6.4 didapatkan ketinggian pantulan 28 cm, 26 cm, dan 36 cm. Sedangkan waktunya 0,56 detik, 0,80 detik, dan 0,64 detik. Untuk tabel 6.5 dapatkan ketinggian pantulannya yaitu 67 cm, 71 cm, dan 65 cm. Sedangkan waktu pantulan yaitu 0,72 cm, 0,72 detik, 0,80 detik, dan 0,70 detik. Untuk tabel 6.6 ketinggian pantulannya 34 cm, 38 cm, 39 cm, dan waktunya 1,04 detik, 0,56 detik, dan 0,56 detik. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.